bagaimana kabar kalian hari ini? Puji syukur semua dalam keadaan baik. Jadi sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, apakah kalian tahu ini apa? Ya, benar sekali, ini parfum yang sering kita gunakan. Sekarang ibu akan mencoba menyemprotkan ke tangan ibu. Nah, setelah ibu menyemprotkan ini ke tangan ibu, apakah kalian tahu apa yang terjadi? Ya, benar sekali, wangi. Tubuh kita menjadi wangi saat disemprotkan. Nah, selain menjadi wangi, apakah kalian tahu perubahan wujud yang terjadi saat ibu menyemprotkan parfum ini ke tangan ibu? Nah, kalau kalian tidak tahu, jadi yang terjadi saat ibu menyemprotkan ini ke tangan ibu adalah terjadinya penguapan atau menguap. Seperti yang kita lihat sendiri bahwa wujudnya itu cair. Namun ketika disemprotkan ke tangan atau ke tubuh, berubah wujud menjadi gas atau menguap. Selain itu, perubahan itu termasuk ke dalam perubahan fisika. Sekarang, coba kalian pikirkan betapa luar biasanya anugerah Tuhan yang memberikan kita kekayaan alam yang sangat beragam. Dan sekarang pertanyaan ibu adalah, apakah kalian pernah memakan tahu dan tempe? Ya, apakah kalian tahu tahu dan tempe terbuat dari apa saja? Betul sekali, tahu dan tempe itu terbuat dari kacang kedelai. Pembuatan tahu dan tempe ini termasuk juga ke dalam perubahan wujud zat, yang mana termasuk ke dalam perubahan kimia dengan cara fermentasi. Jadi anak-anak, pembelajaran kita hari ini adalah membahas tentang perubahan wujud zat, yaitu perubahan kimia dan perubahan fisika. Adapun tujuan kita mempelajari ini adalah untuk mengamati benda ataupun makhluk hidup sebagai rasa kagum kita terhadap ciptaan Tuhan. Kemudian mengidentifikasi apa itu perubahan kimia dan perubahan fisika, serta menjelaskan perbedaan dari kedua perubahan tersebut. Jadi anak-anak, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, bagi kalian yang mempunyai buku dari Kemendikbud, buku IPA, silahkan buka halaman 117 tentang benda-benda yang mengalami perubahan. Nah, di sini ada perubahan fisika, yaitu perubahan zat yang tidak disertai dengan zat baru. Contohnya, menguap, mengembun, mencair, menyublim, melarut, dan membeku. Seperti yang ibu contohkan tadi tentang menyemprot parfum ke tangan ibu, itu termasuk ke dalam perubahan fisika. Kemudian ada perubahan kimia, yang mana perubahan kimia ini adalah perubahan zat yang menghasilkan zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat lainnya. Dengan ciri-cirinya yaitu terbentuknya zat baru, gas, endapan, perubahan warna, dan perubahan suhu. Seperti yang ibu bilang tadi, pembuatan tempe itu termasuk ke dalam perubahan kimia, yaitu dengan cara fermentasi. Jadi, agar kalian lebih paham apa itu perubahan kimia dan perubahan fisika, di sini ada Ibu Vina yang akan mendemonstrasikan contoh dari perubahan kimia dan perubahan fisika, dan tolong kalian perhatikan dengan baik. Jadi anak-anak, di sini ibu akan mendemonstrasikan bagaimana itu contoh dari perubahan fisika dan perubahan kimia. Tolong kalian perhatikan baik-baik ya. Coba kalian perhatikan, di sini ada es batu. Coba kita perhatikan lagi, kalau misalkan es batu itu kita diamkan, apa yang akan terjadi? Kalian perhatikan baik-baik. Demonstrasi kedua, ada kertas dan gunting. Apa yang akan terjadi dengan kertas ini apabila ibu menggunting kertas tersebut? Demonstrasi ketiga, di sini ada lilin dan korek api. Apa yang akan terjadi dengan lilin tersebut?
Ini lilinnya. Terus coba kita lihat kalau kita seperti ini. Demonstrasi yang keempat, lilin yang ibu nyalakan tadi, kita akan membakar kertas ini. Tolong untuk anak-anak, jangan dipraktekkan di rumah apabila tidak ada bimbingan dengan orang tua di saat kita menggunakan api. Apa yang akan terjadi dengan kertas ini? Jika ibu bakar. Demonstrasi yang kelima, di sini ibu ada punya garam dan di sini ada air. Ibu akan melarutkan garam ini dengan air tersebut. Terus ibu akan aduk-aduk. Apa yang akan terjadi? Di sini ada susu dan ada keju. Apakah kalian tahu pembuatan keju itu dari susu? Dari susu yang difermentasikan menjadi keju. Jadi, dari semua demonstrasi yang telah ibu lakukan tersebut, apakah kalian tahu yang mana perubahan fisika dan yang mana perubahan kimia? Benar sekali anak-anak, seperti yang kalian sebutkan. Dari demonstrasi tadi, yang termasuk ke dalam perubahan fisika ada es. Es ini coba kalian lihat sudah menjadi air. Es yang mencair ini termasuk ke dalam perubahan fisika. Kenapa anak-anak? Betul sekali. Karena es tersebut hanya mencair seperti yang dijelaskan dengan Bu Guru Yuli tadi. Kalau misalkan contoh dari perubahan fisika yaitu mencair. Walaupun bentuknya berubah, tetapi zat tersebut masih dalam bentuk air karena es terbuat dari air. Contoh perubahan fisika yang kedua dari yang ibu demonstrasikan tadi apa anak-anak? Benar sekali, yaitu kertas yang digunting tadi. Tadi kertasnya kan panjang. Apabila ibu gunting akan menjadi dua. Ini terjadi karena zat dari kertas tersebut tetap sama, tetapi hanya bentuknya saja yang berubah. Awalnya yang panjang menjadi terbelah dua menjadi seperti ini. Ingat, perubahan fisika tidak merubah bentuk zat. Yang ketiga ada apa anak-anak tentang perubahan fisika tadi? Benar sekali, ada garam yang dicampurkan dengan air. Mengapa anak-anak ini juga termasuk ke dalam perubahan fisika? Ada yang tahu? Jadi anak-anak, kenapa ini termasuk ke dalam perubahan fisika? Garam, walaupun tadi awalnya bentuknya padat, kita campurkan dengan air, dia akan menjadi larutan garam. Garam kan rasanya asin. Coba kalau kalian minum larutan ini, tetap menjadi asin. Hanya wujudnya saja berubah menjadi cair karena dia larut dengan air. Nah, semuanya kan tadi sudah nih tentang perubahan fisika. Ibu akan tanya tentang perubahan kimia. Perubahan kimia kan adalah perubahan yang terjadi dengan zat baru. Seperti kalian bilang tadi dengan ibu, contoh dari perubahan kimia yang ibu demonstrasikan tadi apa? Benar sekali, yaitu ada kertas yang dibakar. Apabila kertas kita bakar tadi, dia akan menjadi abu. Nah, wujud awalnya tadi kan kertas, terus menjadi abu. Makanya zatnya menjadi baru, yaitu menjadi abu. Dan tidak dapat kembali lagi menjadi kertas. Dan coba kalian lihat dengan pembakaran yang lain. Kalian mencium bau kan dan timbulnya asap. Itu adalah proses terjadinya perubahan kimia. Perubahan kimia yang lain ada apa anak-anak yang kalian sebutkan tadi? Benar sekali, ada keju. Susu itu difermentasi menjadi keju. Seperti awal tadi yang dijelaskan dengan Ibu Yuli, ada namanya pembuatan tempe. Pembuatan tempe dan tahu juga termasuk ke dalam fermentasi karena awal dari bahan tersebut yaitu kacang kedelai. Sama halnya dengan keju ini, kalau misalkan susu ini difermentasi akan menjadi keju. Anak-anak, kan tadi ibu demonstrasikannya ada 6, ada kurang 1 nih. Kalian tadi ada yang bilang lilin ini termasuk ke dalam perubahan fisika, dan yang lain ada juga termasuk ke dalam perubahan kimia. Jadi anak-anak, menurut kalian apabila lilin ini ibu bakar, ini termasuk ke dalam perubahan fisika atau perubahan kimia?
perubahan fisika aja. Salah anak-anak. Jadi, lilin ini ada dua perubahannya, yaitu ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Kalian mau tahu yang mana perubahan kimia dan perubahan fisikanya? Jadi anak-anak, perubahan fisikanya itu ada terjadi dari lilin tersebut. Lilin ini bentuknya kan panjang nih, nanti dia akan mencair. Walaupun mencair, dia akan tetap zatnya menjadi lilin. Kalau perubahan kimianya yang mana anak-anak? Nggak ada. Sebenarnya kan ada kata ibu tadi. Perubahan kimianya itu terjadi dari sumbunya ini. Kan tadi sumbunya panjang. Terus kalau kita bakar jadi memendek dan menjadi abu. Kan sumbunya tadi awalnya pasti warna putih. Terus kalau kita bakar menjadi warna hitam. Sama halnya dengan kertas tadi, yaitu kertas yang dibakar. Dia akan menjadi abu. Sama halnya dengan lilin tersebut. Jadi anak-anak, dari demonstrasi semuanya yang ibu jelaskan tadi, kalian kan sudah menebak nih apa saja perubahan fisika dan perubahan kimia. Otomatis kalian jadi lebih paham apa itu perubahan fisika dan ciri-cirinya dan bagaimana itu perubahan kimia. Ya, kan kita kesimpulan dari semua demonstrasi tadi yang termasuk ke dalam perubahan fisika. Yang pertama, ada es yang mencair tadi. Yang kedua, ada kertas yang ibu gunting tadi. Yang ketiga, ada air yang dicampurkan dengan garam menjadi larutan garam. Perubahan kimianya, ada keju yang difermentasi dari susu. Yang kedua, ada kertas yang dibakar. Dan sedangkan lilin tadi, yaitu termasuk ke dalam perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisikanya terjadi dari batang lilin tersebut, dan perubahan kimianya terjadi dari sumbu lilin tersebut. Semoga kalian paham apa yang ibu demonstrasikan tadi. Terima kasih kepada Ibu Vina yang telah mendemonstrasikan. Nah, anak-anak, tentunya kalian sudah paham kan apa itu contoh dari perubahan fisika dan perubahan kimia dari demonstrasi Ibu Vina tadi. Untuk lebih paham dan paham lagi tentang contoh atau apa itu yang dimaksud dengan perubahan kimia dan perubahan fisika, ibu akan memberi kalian tugas untuk mengamati di lingkungan sekitar kalian dan mencatat di buku catatan apa saja yang termasuk ke dalam perubahan fisika dan perubahan kimia. Pada pertemuan selanjutnya, ibu akan periksa catatan kalian. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, di sini ibu akan menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari, yaitu tentang perubahan kimia dan perubahan fisika. Jadi anak-anak, perubahan kimia itu adalah perubahan yang menghasilkan zat baru dengan ciri-ciri terbentuknya zat baru, terbentuknya gas, terbentuknya endapan, terbentuknya perubahan warna, dan perubahan suhu. Contoh dari yang didemonstrasikan Ibu Vina tadi, ada batang lilin yang dibakar, fermentasi susu menjadi keju, dan kertas yang dibakar. Sedangkan perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Contohnya dari demonstrasi Ibu Vina tadi, ada kertas yang digunting, air yang dicampur dengan garam, dan es yang mencair. Untuk contoh lainnya yang ada di lingkungan kita sehari-hari, dari perubahan kimia itu ada perkaratan pada besi dan pembusukan. Sedangkan untuk perubahan fisika, ada kayu yang diubah menjadi kursi dan nasi menjadi bubur. Jadi anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu memohon maaf apabila dalam pengajaran Ibu dan Ibu Vina ada salah kata. Atas perhatiannya, Ibu ucapkan terima kasih dan selamat pagi.